Halo sobat, kembali lagi di Podcast LAN, Podcast 49. Di sini saya perwakilan dari OSIS MPK, nama saya Firda Tirta Sudewa, dan saya bersama dengan narasumber yang merupakan perwakilan dari pembimbing ya atau pendamping dari kegiatan Pekan Olahraga Tradisional dan juga O2SN. Kita langsung aja perkenalan kali ya Pak. Boleh dikenalkan Pak namanya? Nama saya Faizal Muhajirin Lutfi sebagai guru olahraga di sekolah dan pembimbing sekaligus pelatih mungkin ya, di salah satu cabang olahraga di Pekan Olahraga Tradisional maupun di O2SN. Gitu. Boleh gak saya sedikit tanya-tanya nih, mungkin juga dari Sobat Paslan kan ada yang penasaran kan sama Pak Faizal ini. Ada gak sih Pak kesulitan di saat mempersiapkan lomba itu atau kendala-kendala, terus gimana cara Bapak ngatasin? Oke, mungkin kalau kesulitan semuanya ada ya, tetapi bagaimana caranya kita bisa mengatasi kesulitan itu tersebut. Nah, kesulitan yang pertama otomatis berada di atletnya tersebut. Ya, ada kendala-kendala pas pada saat latihan, sedangkan kita waktu juga mepet ya, dalam artian waktu tidak ada spare yang banyak, hanya beberapa mungkin hitungan hari atau mungkin bahkan hitungan minggu gitu kan. Nah, kesulitan itu bagaimana kita bisa mengatasinya, karena kita juga harus bisa memilih dan memilah ya, memilih dan memilah calon atlet yang kita akan bawa gitu kan. Nah, itu adalah kesulitan yang pertamanya. Kita kan di sini mungkin ada beberapa eskul ya yang sudah berjalan untuk perlombaan O2SN maupun tradisional gitu kan. Nah, itu tantangan yang pertama di situ ya. Bagaimana kita cara memilih dan memilahnya atlet tersebut. Terus yang kedua kesulitannya pada saat mungkin latihan ya. Latihannya ya mungkin ada yang disiplin, ada yang kabur-kaburan seperti itu. Nah, itu kesulitan kedua pada saat persiapan menjelang perlombaan. Itu sih yang paling banyak antara dua itu. Gitu. Terus yang kedua, hal menarik apa selama pra dan hari perlombaan? Kalau menarik mungkin bagi pelatih ataupun pembimbing itu bisa berkumpul dengan pelatih atau pembimbing, guru pembimbing yang lainnya di luar sekolah ya. Maksudnya antar sekolah. Bisa berkumpul, reuni lah bahasa kerennya ya. Bahasa kerennya sekarang itu reuni. Tapi mungkin untuk apa namanya pemain ataupun atlet tersebut mungkin ada yang sudah kenal atau yang tidak. Yang kenal mungkin bisa apa ya, dalam hatinya itu ngedown, bahasa sekarangnya down lah ya. Bisa ini pemain udah tahu kelasnya seperti apa, terus jam terbangnya seperti apa. Mungkin yang di jam terbangnya kurang mungkin sudah kena mental duluan. Kalau zaman sekarang kena mental mungkin ya bahasanya. Nggak seperti itu biasanya. Ya, tapi kita juga harus memompa anaknya bagaimana bisa supaya tidak demam panggung, kena mental. Nah, itu bahasanya. Nah, bisa buat naikin lagi semangat untuk bertandingnya. Seperti itu. Setelah O2SN, kira-kira Bapak ada rencana untuk perlombaan apa lagi? Oke, mungkin kalau misalkan antara O2SN ataupun bahkan pekan tradisional ya, olahraga tradisional itu, kalau misalkan ada perlombaan yang lain mungkin bisa diikutin. Cuman kalau O2SN dengan perlombaan tradisional itu adanya tahunan, biasanya ada tahunan, bahkan bulanan juga sudah ada. Cuman ya kita nggak terlalu ikut sering juga karena takutnya malah mengganggu yang kita utamakan kan pembelajaran. Nah, takutnya seperti itu. Cuman kita ada event-event yang penting baru kita bisa ikutin. Seperti itu. Selingin ya Pak ya? Ya, betul. Sebagai guru pembimbing ya, apa motivasi untuk para penonton dan khususnya itu untuk warga Paslan biar konsisten hingga dapat prestasi? Yang penting peserta itu harus disiplin. Yang pertama, disiplin. Kalau misalkan kita pengen jadi apa, misalkan di bola basket, kan pemain bola basket, ataupun karate, ataupun silat, itu harus tetap difokus di koridornya, ya harus di koridornya, harus fokus, jangan sampai terambang
ambing, pengen ke sana, pengen ke sini, ya seperti itu. Pengennya kemana aja pengen diikutin. Cuman ketika udah fokus satu, ya harus tetap fokus, ya. Terus di situ ada motivasinya harus tetap push, ya. Jadi harus tetap mendorong. Jadi kalau misalkan pengaruhnya ke sana kemari pasti itu bakalan hancur. Jadi tidak ada titik satu tujuan harus kena di mana, seperti itu. Ya kalau yang fokusnya harus tetap fokusnya. Jadi kalau misalkan untuk 49-nya, untuk keluarga semua nih, ya teman-teman, anak-anakku semuanya, ya harus tetap ada kemauan, ya. Betul. Ketika sudah ditunjuk kamu harus ikut ini, berarti itu namanya pelatih, guru pembimbing ataupun guru yang ada di situ, berarti itu sudah mempercayai dirinya untuk bisa mengikuti lomba. Jadi jangan sampai kesempatan itu Disia-siain. nah Ya. itu. Jadi ada kesempatan, kita kenapa nggak Iya. masuk kesempatan itu, seperti itu. Oke deh. Ibaratnya juga jangan pelin-pelan lah Pak ya. Nah, Satu tujuan betul. aja gitu. Oke. Dan yang terakhir ini mungkin banyak yang penasaran kali ya. Apakah kemenangan dari kegiatan ini tuh bisa berpengaruh atau tidak setelah lulus untuk kerja dan kuliah? Oke, untuk kemenangan ini dipastikan, ya, kalau menurut saya dipastikan berpengaruh untuk memasuki kuliah atau perguruan tinggi negeri, ya, khususnya ini karena kan perlombaan ini di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Olahraga juga, jadi bukan sekedar pertandingan biasa, ya. Jadi di sini juga udah disiapkan ya sejauh mungkin, berarti, dan sekarang juga penataannya sudah baik, ya, dalam administrasinya, jadi langsung ke kementerian. Jadi ketika sudah lolos ataupun juara, itu sudah tercatat namanya di kementerian, seperti itu. Jadi ya kesempatan ini tolong digunakan sebaik-baiknya untuk seluruh masyarakat warga SMK 49 khususnya, ya. Umumnya ya semua murid atau semua sekolah yang mau dan pengen berprestasi, seperti itu. Karena juga sertifikasinya itu juga resmi kan ya Pak? Ya, Jadi betul, sering- sertifikatnya juga udah Iya, resmi. udah resmi. Dan mungkin ditandatangani yang minimal itu wali kota ataupun kabupaten, ya, kota atau kabupaten, ya ke atasnya mungkin sudah provinsi, dinas provinsi yang ada tanda tangannya, seperti itu. Oke. Baik, mungkin segitu aja ya Pak. Saya pertanyaan ini kan juga dari banyaknya orang yang nanya kira-kira gimana sih, penasaran lah tentang perlombaan-perlombaan kayak gini, dan sekarang kita sudah tahu. Saya ngucapin terima kasih buat Bapak dan buat semuanya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah.